Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Didi Mek Talks ya. Kali ini bersama saya Agni Mulyana selaku trading analis dari PT Didi Mek Berjangka. Dan tentunya saya tidak sendirian ya di sini. Saya ditemani oleh narasumber yang cukup fenomenal atau banyak dikenal ya oleh orang luar sana, oleh orang trader yang dari timur ke barat, selatan ke utara itu mungkin udah pada kenal sama narasumber ini ya. Bersama lagi tentunya bersama Master Abdul Kamim. Selamat bergabung Master Abdul Kamim. Selamat bergabung, terima kasih bisa Welcome bergabung. back to Didi Mek Talks ya Bapak. Siap. Oke, kali ini kita bakalan bahas ya tentang tema yang cukup bagus sih menurut saya, bagus, tidak banyak orang tahu ya. Temanya itu kali ini titip dana trading. Titip dana trading. Ya, itu temanya. Ini tema yang bagus sih menurut saya karena banyak investor ya di luar sana yang kejebak nih asal menitip danakan kepada seseorang gitu. Ya. Dengan diiming-imingi misalkan deposit segini per satu minggu atau per bulannya Ya. profit segini. Itu banyak sih. Ya. Saya banyak temuin, apalagi kasusnya itu banyaknya di Telegram ya. Banyak iklan Telegram gitu ya. Nah, di Mek Talk kali ini kita bakalan coba bahas kupas tuntas ya mengenai titip dana trading ini ya. Langsung aja mungkin ya Master ke pertanyaan pertama ya. Ya. Oke. Apa sih menurut Master Abdul Kamim Ya. resiko utama untuk mungkin dihadapi oleh seseorang yang menitipkan dana mereka untuk trading? Oke. Kalau ditanya apa sih risikonya? Ya, Kebanyakan rugi. betul. Ya. Jadi gini, kenapa banyak di luaran sana orang itu percaya, orang itu yakin kepada seseorang untuk menitipkan dananya untuk melakukan transaksi. Apa yang menyebabkan di sini? Kalau ditanya risikonya sebenarnya jauh lebih besar. Kenapa? Seseorang menitipkan dana di mana orang tersebut tidak tahu dana itu untuk apa. Hanya mengatakan bahwa dana ini pasti untung. Nah, ketika seseorang kebanyakan begitu sudah nitip, apalagi di dunia trading seperti ini yang risikonya cukup besar, tahu-tahu duitnya habis. Maka saya katakan kebanyakan gitu. Apa yang menyebabkan hal seperti ini terjadi? Karena iming-iming. Di mana titip dana kepada orang yang berkompetensi di bidang ini menawarkan sesuatu ke orang yang nggak mengerti. Maka saya akan di awal dikatakan hati-hati ketika menitipkan dana, ujung-ujungnya rugi. Itu sebenarnya. Maka katakan jangan menitipkan dana kepada orang yang tidak berkompetensi di bidangnya, bidang apapun, apalagi di dunia forex ini. Tapi kalau misalkan dari jawaban itu berarti titip dana itu bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa, tapi risikonya sangat-sangat besar. Jadi harus dipelajari untuk investor itu berarti siap gak dengan risikonya gitu ya? Iya, minimal harus ngerti bisnisnya. Kalau nggak ngerti, ya sudah. Harus siap-siap, dana hilang, kan gitu. Jadi utama itu tahu dulu resikonya dan harus mengerti bisnisnya itu seperti apa gitu ya. Karena kebanyakan sih big investor itu atau pelaku investor itu dia tuh hanya menitipkan uang tapi tidak tahu tentang bisnisnya maupun resikonya. Iya, hanya karena iming-iming. Ya, Ini pasti untung. Ujung-ujungnya kita untung, kan gitu. ya. Jadi ya buat teman-teman yang mau ya atau mau harus dipelajari dulu ya tentang resikonya itu kayak gimana dan harus dipahami dulu. Betul. Bisnisnya itu kayak gimana. Iya. Lanjut mungkin ya ke pertanyaan kedua. Bagaimana ya pandangan Master Abdul Kamim menilai keamanan dan kendala praktik menitipkan dana trading? Oke. Keamanan dan kendala kepada investor menitipkan trading ya. Kenapa orang investor itu masih percaya ada menitipkan dana? Satu, yang tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan orang tidak mengerti bisnis yang akan dilakukan. Sehingga orang terkadang punya dana nih, bahkan jumlah besar loh.
dengan hanya kenal sepintas. Terkadang enak loh, saya ditawarin bisnis, ya kan, ada istilahnya kita tinggal tidur, duit bisa berjalan sendiri, kan seperti itu. Banyak. Tapi apa yang terjadi? Duitnya nggak pulang-pulang kan, ketika dia pergi berjalan sendiri kan seperti itu, ya kan. Nah, inilah yang menjadi momok kepada masyarakat, terutama apalagi investasi di bidang forex, ya kan. Forex itu adalah high risk, artinya risiko cukup besar. Nah, ketika risiko cukup besar seperti itu, maka kita harus tahu risikonya. Seorang investor harus jeli, harus teliti dalam menanggapi ketika terjadi suatu penawaran yang tidak masuk akal. Maksudnya nggak masuk akal gimana? Wah, enak loh ini Pak, tenang aja duduk di rumah, titip dana ke saya tradingkan sebulan 10% bahkan 20%, Bapak tinggal diem aja. Itu harus Orang hati-hati. kan memikirkan investor yang nggak punya kemampuan ilmunya tentang bisnis forex pasti akan terpengaruh kan? Pasti. Waduh, 40% ya. Kalau saya punya uang nih, saya depositokan sekarang. Deposito itu suku bunganya berapa ya? Sekarang cuma 3% lah, sampai 4%. Ini ditawarin sebulan 20%. Mana yang tidak akan tergiur? Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya orang-orang awam di dunia bisnis ini, sehingga dengan senang hati dia menutupkan dana. Yang sering terjadi adalah manipulatif dari seorang yang dititipin dana. Cobalah Pak, dana Bapak masuk di sini, ya kan? Nanti sebulan coba, pasti untung 20% atau 10% aja. Kenyataannya benar. 1 bulan, no Pak, untung nih, transferlah 10 juta. Katanya contohnya modalnya 100 juta kan? 10 juta. Dia nggak tahu bahwa kalau diinvestkan di dunia trading, bahwa 10 juta adalah diambilkan dari modalnya. Ya kan? Saya yakin tidak sehebat apapun seorang trader juga kan, apalagi kalau sudah dititipin dana, biasanya psikologinya akan berubah. Beda sih Ya kan? Nah, dia nggak tahu. Nah, selama dia dapat 10% tadi, misalkan 10%, ada yang nawarin 20. Artinya berbunga-bunga nggak investor tadi. Padahal itu awal dari kehancuran. Awal dari kehancuran. 100 juta, sebulan dikasih 10 juta. Katanya ini benar. Akhirnya apa? Mengajak teman-teman. Investor si A, saya dapat 10%. Bulan kedua terkadang masih dapat nih 10%. Bulan ketiga belum dapat kadang-kadang. Pak, harus ditambah karena harganya masih tidak sesuai. Padahal itu rugi. Berarti Ditambah lagi, Pak. Top up-nya berapa Pak ini? Misalkan tambah lagi berapa? 50 juta. Nah, orang itu nggak paham. Oh iya, percaya aja. Ya kan? Karena udah merasakan dari awal ya, gitu. itu kan hanya mindset dalam pemikiran orang yang tidak mau berpikir secara mendalam risiko yang ada. Nah, begitu top up pertama dapat lagi nih 10 juta. Berarti kan baru 30 juta dapat. Uangnya yang ditanamkan berapa? 150. Yang terjadi di dunia forex seperti itu. Berarti dia masih 120. Nah, setelah itu bulan selanjutnya udah nggak ada lagi, maksudnya nggak bisa lagi Pak, harus nambah lagi. Akhirnya baru berpikir, baru sadar mereka adalah kena titip dana seperti itu kebanyakan yang mengatasnamakan dunia trading. Makanya saya sarankan kepada seorang investor, hati-hatilah menitipkan dana, ya kan? Iya Gitu. betul sih. Ini Risikonya kita belajar sendiri aja ya. Betul seperti itu. Belajar sendiri itu mengatur money management sendiri kan. Betul kan? Itu kayak gitu. Toh kalau misalkan modal 100 ya, itu kita bisa batasi aja per harinya itu 1%. Iya. Kalau misalkan kita menitipkan dana di orang, kita kan nggak tahu ya batasan risiko yang dia ini per harinya itu berapa gitu. Iya. Ibarat kan volumenya transaksinya gede, bisa-bisa kan habis juga itu. Ya, makanya kan orang itu kan nggak paham, ya kan? Artinya kalau nggak paham ya apapun dia ya aja terhadap yang dititipin oleh dana. Padahal itu baru terasa ketika dana sudah nggak bisa di WD lagi. Nah, alasannya habis kan gitu. Iya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Mister. Lalu apa saja sih tanda-tanda atau indikator yang harus diwaspadai ketika seseorang ingin menitipkan dana mereka untuk trading? Yang menurut Mr. Abdul Kamim ini apa? Ya, sebenarnya mudah. Di sini ada dua orang ya, investor dan aku yang transaksikan dana. Kalau tanda-tanda orang yang investor
yang untuk melakukan titip dana, kenapa dia mau menitipkan dana? Yang pasti dia tidak paham terhadap bisnis, ya kan? Dia tidak paham, tetapi dijanjiin keuntungan yang kelihatan cukup besar sekali. Bagi dia, wah saya punya dana ini, lumayan lah sebulan sekian persen. Saya duduk manis di rumah, biarlah dana yang berkembang sendiri. Nah itu yang terjadi seperti itu. Itu tanda-tanda yang pertama itu. Yang kedua, orang itu nggak ngerti ilmunya, ya kan? Nggak ngerti ilmunya terhadap apa yang akan dibisniskan. Misalnya apa? Trading, forex misalkan. Nggak ngerti forex. Berarti Ya kan? harus Nah, balik lagi ke pertanyaan pertama ini sama ya jawabannya. yang dua kan nggak ngerti. Yang ketiga, terpengaruh oleh teman yang kan boleh dikatakan nggak tahu bahwa orang yang nawarin itu adalah orang yang justru sebagai penjembatan orang yang mau dititipi dana. Dia mengatakan ini keuntungan-keuntungan, itu yang pasti. Sedangkan untuk tanda-tanda dari orang yang melakukan transaksi, ya, yang istilahnya yang dititipi dana, yang pastilah dia menjanjikan sesuatu yang di luar risikonya, artinya di luar keuntungan yang realistis, sehingga orang tertarik menanamkan titipan dana tersebut. Itu tanda-tandanya itu aja. Berarti nggak ada tanda-tanda lain kah? Ya itulah. Keuntungan cukup besar, orang yang mau titip tidak ngerti bidangnya, itu aja. Berarti yang harus diperhatikan ya ini, batasan risiko mungkin. Ya betul. Terus orang yang dititipkan dananya. Ya, kompetensinya sampai di mana? Apakah dia seorang trader benar? Kalau seorang trader mudah. Kalau seorang trader biasanya nggak mau titipin dana, trading sendiri kan. Buat apa nyusahin menguntungkan ke orang lain? Iya betul. Sama saya dong kan gitu. Tuh, Betul. mudah sebenarnya. Pak, saya mau titip. Ini trader sejati loh. Iya, Pak saya mau titip dana nih. Oh, oke. Berarti dia buat apa dia istilahnya mentransaksi dana orang? Kalau dia seorang yang hebat, udah saya tinggal nyari modal sendiri, duduk manis kok kan gitu. Kok susah-susah amat kan gitu. Setuju. Karena itu mengelola uang sendiri dengan orang lain tuh beda sih rasanya. Sangat beda. Ke fundamental atau ke apa? Psikologinya juga beda sih. Bawaannya tuh lebih ke gimana ya? Kalau duit sendiri pasti hati-hati. Kalau duit orang lain ya nggak hati-hati, ya habis bukan duit saya. Ya. Itu aja psikologinya, cuma itu aja. Ya kan? Duit sendiri lebih hati-hati, duit orang lain nyantai aja. Habis juga duit orang. Risikonya saya katanya kalau rugi nggak apa-apa katanya, apalagi yang mengatakan seperti itu. Udah itu makanan empuk buat investor yang tidak punya kemampuan ilmu. Lanjut mungkin ya Master untuk mengisi waktu. Menurut pandangan Master Abdul Kamil, apa alasan utama mengapa lebih baik mengelola dana trading sendiri daripada menitipkan pada orang lain atau perusahaan? Nah, menurut Master Abdul Kamil gimana? Menurut saya mengelola diri sendiri, ya kalau untuk dunia trading seperti ini jauh lebih baik. Karena apa? Risikonya dia tahu. Ya, itu risikonya dia paham. Ya kan? Artinya risikonya paham, ilmunya dapat, otomatis keuntungan didapat. Ya kan? Kalau risikonya nggak paham, yang dipikir untung, biasanya risiko yang dapat. Yang ketiga, keuntungan 100% akan dimiliki sendiri. Ya kan? Tidak dibagi ya gitu. Dua. Syaratnya cuma satu, belajar. Ketika udah belajar, mampu, apa yang dititip orang? Itu yang penting. Belajar Ya kan? di DMAX ya. Nah, apalagi di DMAX tahu sendiri kan, satu perkembangan di dunia trading, forex udah nggak asing lagi. Nah, di DMAX adalah broker you can trust. Artinya dipercaya. Kepercayaannya tinggi kan apa? Karena dia nggak ada itu di DMAX itu titip dana nggak ada. Nggak ada sih. Biarpun di sini diisi oleh trader-trader profesional, saya lihat ada, tapi kan nggak ada titip dana. Kalau misalnya, Pak Abdul ada saya titipin dana di PT di DMAX, itu oknum. Karena di DMAX pure ngasih edukasi kepada masyarakat, adalah masyarakat tidak buta terhadap investasi yang benar. Yang terpenting itu gratis sih itu. Betul. Udah pesan yang besar. Edukasi tiada batas. Dan yang utama DMAX akan full ngasih support kepada siapapun yang mau belajar dengan free ataupun gratis. Itu harus dimanfaatkan. Betul sih. Itu. Ya. Oke. Cukup ya pertanyaan. Udah nggak ada Bisa tambahan. kalau ada tambahan lagi seperti itu bisa ya kan ya. Pada intinya seperti itu. Jadi pada intinya kita itu lebih baik trading sendiri, tahu risikonya, dapat ilmu, dan ilmu nanti bisa bagikan ke orang lain kan gitu aja. Betul. Iya. Kita nggak tahu ilmunya, rugi duit, ilmu nggak dapat lagi, duit hilang. Kan gitu. Iya betul. Lanjut ya, Master, ke pertanyaan kelima mungkin. Ya.
Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh investor untuk melindungi dana mereka saat terlibat dalam kegiatan trading? Nah, Oke. langkah-langkah apa nih yang harus diambil ya untuk para investor ketika menitipkan dana gitu? Ya, itu menitipkan dana atau mau belajar sendiri. Kalau menitipkan dana, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah satu, dia harus tahu ilmunya biarpun kita titip dana. Minimal kita tahu. Jangan Trading itu polos-polos seperti amat ya. jangan polos-polos amat. Oh, ini loh dapat 20% dari trading forex. Oke, tapi saya belajar dulu ya. Forex itu gimana risikonya? Keuntungannya gimana? Ya kan? Pemahamannya gimana? Kenapa harga jadi rugi? Kenapa untung? Dia harus tahu. Yang kedua, kita juga harus tahu track record dari orang yang dititipin dana. Iya kan? Maaf nih, bukan mengecilkan ya. Aduh, ngomong trader hebat, ya. Pergi naik sepeda. Bukan mengecilkan, maaf ini ya kan. Rumah masih ngontrak, ya kan? Logikanya masuk akal nggak kalau soal trader mau dititipin duit 100 juta, apalagi 1 M, ya kan? Dengan menjanjikan keuntungan, oh nggak masuk akal. Logis sih. Ya kan? Nah, makanya itulah yang penting yang harus kita perhatikan. Artinya pada diri sendiri kita harus perhatikan karena kita harus belajar. Kalau untuk orang yang titip, sekepotensi apa orang tersebut, track recordnya bagaimana, ya kan? Kalaupun terpaksa menitipkan, kenapa terpaksa? Karena saya tidak menyarankan untuk titip dana. Kalau titip adalah orang yang terpaksa. Itu menurut saya kan gitu. Itu yang harus diperhatikan. Oke ya, lanjut mungkin ke pertanyaan terakhir ya. Ya. Mungkin, Mas. Menurut Pak Abdul Kamim ya, Ya. bagaimana pentingnya pemahaman dan keterampilan pribadi dalam mengelola dunia trading dibandingkan dengan bergantung kepada orang lain? Oke, yang pasti kalau mengelola dalam bidang trading itu adalah satu adalah bagaimana memanage risiko. Ya, itu penting. Bisnis apapun, apalagi bisnis forex trading, high risk, betul nggak? Betul. Artinya risikonya besar. Ya pun high return. Tapi kita bisa menciptakan high return, low risk. Dengan catatan apa? Tahu ilmunya. Nah, untuk mengetahui ilmunya gimana? Belajar. Susah nggak belajarnya? Enggak, karena ada yang mandu. Ada tempat untuk belajar. Di sana ditempati oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Salah satunya misalkan kalau di dunia trading, saya kira nggak asing lagi kalau kita sebut Didimek Berjangka. Kenapa? Didimek adalah satu-satunya suatu perusahaan di mana dia mengutamakan seorang untuk bisa melek terhadap investasi di dunia trading dengan edukasi yang tidak batas. Itu harus dimanfaatkan, ya kan? Dan itu bukan asal ngomong lah, datanglah sendiri kan gitulah, belajarlah Aja ya. Tapi juga segala sesuatu tidak ada yang instan, ya harus belajar tanpa putus asa, ya kan? Artinya terus menerus konsisten. Tapi kalau hanya belajar sehari pengen jadi sukses trading, kemungkinan sukses juga kan gitu. Tapi katanya banyak orang nih trading tuh gampang sebenarnya. Memang gampang kalau paham ilmunya. Tinggal buy dan sell. Iya. Yang susah apanya? Ngatur Ayo. risikonya. Enggak. Enggak. Trading itu gampang. Yang susah apa? Profitnya. Iya. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Tapi kalau dia tahu ilmunya, trading itu gampang. Iya. Artinya yang realistis dong keuntungannya. Kalau bombastis, ya wassalam. Jadi kalau misalkan ada orang nih yang Pak titip dan ke saya nih, profitnya per minggu tuh 20% misalnya, itu harus diwaspadai ya. Kalau diwaspadai saya tolak secara langsung. Saran saya tolak sebelum kita tahu ilmunya. Tolak langsung aja. Iya. Ya minimal tolak halusnya adalah, iya nanti saya pertimbangkan dulu, saya mau pengen tahu dulu dunia trading. Nah pintunya di situ aja. Jadi itu ya. Oke, saya mau gabung, ya bu saya nggak paham. Ya jawaban saya juga nggak tahu di akhirnya seperti apa. Habis rugi. Lebih hati-hati lagi ya untuk para investor untuk menipkan dananya. Tapi lebih baik sih menurut saya sendiri ya, lebih baik trading sendiri itu lebih aman. Ya betul. Lebih aman. Maka saya katakan harus tahu ilmunya sendiri buat apa. Kan trading sendiri kan udah tahu jawabannya tadi. Keuntungan 100% buat kita. Dititipkan mungkin ada bagi hasil. Iya. Belum tentu untung. Nanti ujungnya ya kalau bagi hasil, bagi rugi nggak mau. Kita akhirnya keteban ruginya aja daripada hasilnya. Itu aja. Maka sebaik-baik trading adalah trading sendiri, tapi harus dibekali ilmu. Itu aja. Nah, dan jangan khawatir ya kalau misalkan bagi
investor atau yang mau memulai untuk trading, tinggal datang langsung aja ke KP Trader atau ke kantor di Dimek ya, tepatnya di Jalan Garuda nomor 88 Andir Kota Bandung. Jangan khawatir, ini gratis ya. Gratis tanpa dipungut biaya sepeser. Nah itu jarang sekali ada di luar sana yang pembelajaran itu gratis. Biasanya kalau di luar sana kan seminar bayar, privat Zoom bayar, privat bertemu dengan mentor bayar. Tapi kan kalau di Didimek sendiri itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tinggal apanya? Tinggal kita mau apa tidaknya itu. Jadi ada pertanyaan juga, wah jaraknya jauh loh, saya ada di Medan, saya di Irian. Nggak usah khawatir. Kita ada privat via Zoom, privat via webinar, ya kan? Kalau datang langsung ke sini bisa. Tapi jangan khawatir, jauh dekat di sini akan kita layani dengan sepenuh hati. 24 jam loh ini. Jangan main. Kok 24 jam pakai nggak capek? Enggak, karena mentornya banyak. Ada jadwalnya. Kan gitu. Nanti 24 channel satu sendiri saya juga gempor juga kan gitu. Tapi nggak mau, banyak kok mentor di sini siap kok melayani. Artinya 1 jam di jadwal juga ada. Oh saya bisanya pagi. Oh siap, mentor kami menyelesaikan bisa ini. Oh siap. Aku kan Abdul bisanya jam 7 sampai jam 8. Kan gitu. Betul sih. Terus sekali lagi ya, jangan khawatir buat teman-teman atau buat sobat trader yang di luar sana yang mau mulai bisnis trading forex, jangan khawatir, langsung aja datang ke perusahaan di Dimek Berjangka di Kota Bandung, Jalan Garuda nomor 88 Andir Kota Bandung. Oke, Master, gak terasa nih pertanyaan demi pertanyaan dari awal sampai akhir udah dibahas tuntas ya. Buat sobat trader dipahami dulu yang mau mulai trading. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan ini, kalau misalkan saya simpulkan ya, itu yang pertama itu kita harus tahu dulu ilmunya, tahu dulu resikonya, terus kalau misalkan kepaksa nih mau titip dana, minimal tahu dulu orangnya itu seperti apa gitu ya. Tadi kapasitasnya, kemampuannya. Tapi udah tahu tetap aja lebih baik. Ya itu sih, kalau misalkan kepaksa amat, ya itu tadi. Jangan kepaksa. Oke ya, itu yang mau lebih tahu atau lebih kurang memuaskan ya pertanyaan, bisa langsung aja ke KP Trader bertemu Mr. Abdul Kamim. Setiap hari juga ada, kalau misalkan gak salah ada gak? Ada, cuma hanya saya kalau untuk jarak jauh karena stand-nya saya ada di Pekanbaru ya, jadi via Zoom ya. Langsung aja ke kontaknya Mr. Abdul Kamim di chat ya, atau bawa Instagramnya apa Master? Abdul Kamim. Nah itu di chat langsung ke Instagram, nanti lanjut ke WA itu ya. Kalau misalkan lebih mau detail di bersama Master Abdul Kamim ya. Terima kasih Master sudah menyempatkan waktu di Didimek Talks. Mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan juga ini ilmunya Master Abdul Kamim bermanfaat juga bagi kita semua di sini yang menonton. Dan jangan lupa stay terus di Didimek Talks ya teman-teman, karena ini ilmu yang pasti bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis trading forex. Saya Agni Mulyana, saya Abdul Kamim. Kita pamit dulu berdua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.